Nah guys, kalau kita membicarakan video game, maka kita tidak akan pernah lepas dengan sekelompok orang yang telah rela bekerja keras di balik terciptanya sebuah game. Mereka biasanya disebut dengan game developer atau developer game. Nah guys, developer sendiri terdiri dari berbagai orang yang ahli di bidangnya masing-masing, seperti programming, desain, art, testing, dan lain sebagainya. Developer game memiliki spesialisasinya sendiri dalam memproduksi sebuah game, baik dari genre maupun platform. Nah guys, tahu nggak sih kalian, ternyata beberapa developer ada yang usianya hampir memasuki setengah abad loh. Developer-developer tersebut pastinya sudah tidak asing lagi buat kalian para penggemar video game. Namun, apakah kalian tahu apa saja developer yang telah memasuki usia lebih dari 40 tahun tersebut? Nah, daripada nebak-nebak, mending tonton videonya sampai habis ya. Five. Yang pertama, ada Nintendo. Nintendo kini telah berusia 131 tahun loh guys. Nintendo adalah konsumer elektronik multinasional dan perusahaan video game yang berkantor pusat di Kyoto. Awalnya nih guys, Nintendo merupakan perusahaan kartu yang kemudian berkembang dari perusahaan mainan hingga menjadi perusahaan video game. Nintendo merupakan salah satu perusahaan video game yang terbesar di dunia dari kapitalisasi pasar, menciptakan beberapa platform game yang terkenal dan yang terlaris sepanjang masa, seperti Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, dan Pokemon. Nintendo sendiri didirikan pada 23 September 1889 oleh Fusajiro Yamauchi. Awalnya nih guys, perusahaan tersebut hanya memproduksi kartu buatan tangan Hanafuda. Pada tahun 1963, perusahaan tersebut telah mencoba beberapa bisnis kecil, seperti layanan taksi dan hotel cinta. Namun nih guys, mereka kemudian meninggalkan usaha sebelumnya demi mainan pada tahun 1960-an. Nintendo berkembang menjadi perusahaan video game pada dekade 1970-an. Ditambah, sejak 1980-an, dari divisi besar seperti Nintendo of America dan Nintendo of Europe, pada akhirnya menjadi salah satu industri yang paling berpengaruh dan perusahaan yang paling berharga di Jepang dengan jumlah pasar sebesar 37 miliar US dollar pada tahun 2018. Four. Yang kedua, ada Sega. Sega merupakan anak perusahaan dari Sega Heme Holdings yang didirikan pada 3 Juni 1960 di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat sebagai service game oleh Martin Bromley James Humphrey David Rosen. Kini, usia Sega telah mencapai 60 tahun. Sega adalah pengembang perangkat lunak video game yang bermarkas di Ota, Tokyo, Jepang. Nah guys, Sega sendiri memiliki banyak divisi di negara lain loh. Kantor divisi Eropanya terletak di wilayah Brentford, London. Kantor divisi Amerikanya awalnya bermarkas di San Francisco, California, kemudian dipindahkan ke Redwood City, California pada 1999. Kantor Sega Australia bermarkas di Sydney, New South Wales. Kemudian, Sega Korea terletak di Jongno, Korea Selatan. Selain di negara-negara tersebut, Sega juga mewakili kantor perwakilan di Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Italia. Pada 1 November 2000, Sega mengubah nama perusahaannya dari Sega Enterprises Ltd menjadi Sega Corporation. Sega memiliki beberapa game terkenal seperti Sonic Hedgehog, Carnival, Turbo, Space Fury, Astro Blaster, dan Pac-Man. Dengan banyaknya jumlah game-game yang populer tersebut, Sega kini telah mencapai nilai sebesar 4,9 miliar US dollar loh guys. 3.
Konami. Yang ketiga, ada Konami. Konami Corporation adalah pengembang dan pembuat dari berbagai game populer, kartu game, mesin dingdong atau arcade, anime, tokusatsu, mesin slot, dan video game yang kini telah berusia 52 tahun loh guys. Perusahaan ini didirikan pada 1969 di Osaka, Jepang oleh Kagemasa Kozuki. Nama Konami berasal dari gabungan suku kata pertama dari nama keluarga pendirinya, yaitu Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, dan Tatsuo Miyasako. Selain Kozuki, pendiri Konami semuanya sudah mengundurkan diri. Cerita lain mengatakan bahwa Mi dalam Konami berasal dari huruf pertama nama pendirinya, yaitu Hiro Matsuda dan Sokichi Ishihara. Dalam wawancara dengan harian Nikkei Shimbun, Kozaki mengatakan bahwa Konami atau ombak kecil lebih baik daripada Onami atau ombak besar. Pada bulan Februari 2003, Konami mengganti logo lama yang telah dipakai 17 tahun dengan logo baru. Konami telah meluncurkan lebih dari 20 video game, di antaranya Suikoden, Dance Dance Revolution, Yu-Gi-Oh!, Silent Hill, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya jumlah video game yang mereka buat, kini Konami sendiri telah bernilai sebesar 3,24 miliar US dollar loh guys. 2. Yang keempat, ada Capcom. Capcom adalah pengembang dan pembuat beberapa perangkat lunak video game yang bermarkas di Osaka, Jepang. Capcom didirikan pada 30 Mei 1979 oleh perusahaan pengembang dan distributor video game Japan Capsule Computers. Nama Capcom merupakan akronim dari Capsule Computers. Terhitung, developer yang satu ini telah menginjak usia 42 tahun loh guys. Video game pertama yang diciptakan Capcom adalah Full Ghost yang diluncurkan pada 1984. Setelah meluncurkan Full Ghost, kemudian Capcom merilis Street Fighter, Mega Man, Street Fighter 2, Resident Evil, dan masih banyak lainnya. Maskot dari Capcom berasal dari karakter-karakter populer dari video game mereka loh guys. Karakter yang disebut-sebut sebagai maskot utama Capcom adalah Captain Commando. Karakter lain yang dianggap sebagai maskot mereka adalah Ryu dari video game populer Street Fighter. Siluet Ryu dengan logo tulisan Capcom bisa dilihat pada video pembukaan atau opening video games mereka. Belakangan nih guys, Mega Man menggantikan Captain Commando. Penyebabnya tidak lain karena video game bertemakan dirinya begitu populer sehingga ia lebih dikenal dibandingkan Captain Commando. 1. Yang terakhir ada Activision. Activision adalah penerbit video game Amerika yang berbasis di Santa Monica, California. Saat ini guys, Activision melayani sebagai bisnis penerbitan untuk perusahaan induknya, yaitu Activision Blizzard. Nah, perusahaan yang satu ini terdiri dari berbagai studio anak perusahaan loh. Activision adalah salah satu penerbit video game pihak ketiga yang terbesar di dunia dan merupakan penerbit Amerika Serikat teratas pada tahun 2016. Perusahaan ini didirikan sebagai Activision Incorporation pada 1 Oktober 1979 di Sunnyvale, California oleh mantan pengembang game Atari. Activision adalah pengembang video game konsol independen pihak ketiga. Nah guys, setelah perubahan manajemen, dengan CEO Jim Levy digantikan oleh Bruce Davis, perusahaan berganti nama menjadi Mediagenic dan bercabang menjadi aplikasi perangkat lunak bisnis. Hal itu pun membuat Mediagenic dengan cepat jatuh ke dalam hutang. Kemudian, perusahaan itu dibeli sekitar 500.000 US dollar oleh Bobby Kotick dan sekelompok kecil investor sekitar tahun 1991. Pada 2008, perusahaan ini bergabung dengan Vivendi Games, yaitu perusahaan induk dari Blizzard Entertainment, dan membentuk Activision Blizzard dengan Kotick sebagai CEO-nya.
So guys, itulah tadi beberapa pengembang game yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Game favorit kalian dikembangkan oleh siapa nih kira-kira? Jika kalian punya ide menarik lainnya yang ingin kami bahas, langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini juga. See you guys!